Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, sehat semua ya. Syukurlah kalian sehat semua. Oh, ada yang sakit. Siapa yang sakit? Febrianti. Ya, mari kita doakan supaya Febrianti boleh cepat sembuh dan kembali belajar bersama-sama dengan kita lagi ya. Sekarang sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Boleh dipimpin oleh KM-nya, Ganis. Terima kasih Gani sudah memimpin doanya. Bagaimana? Kalian sudah siap untuk belajar belum? Hebat semuanya kalau sudah siap. Oh, Kairunisa kenapa belum siap? Bukunya ketinggalan. Ya, tidak apa-apa. Tapi lain kali jangan sampai lupa ya bukunya. Sekarang boleh pakai berdua dulu dengan temannya ya. Ada yang masih ingat dengan materi pembelajaran kita sebelumnya? Boleh Ajrin? Tepat sekali, pada materi sebelumnya kita sudah belajar tentang Bhinneka Tunggal Ika dan bagaimana caranya kita untuk boleh menghargai sesama. Ada lagi yang masih ingat? Iya boleh Ganis. Tentang iklan. Nah, iklan apa yang kita pelajari sebelumnya? Coba ada yang bisa bantu Ganis? Iya boleh Kairunisa. Tepat sekali, kita belajar tentang iklan pengumuman pada media cetak. Nah, selanjutnya ada yang masih ingat kita belajar tentang apa? Ya, Ajrin? Betul sekali, kita belajar cara memainkan alat musik melodis, yaitu seruling dan juga pianika. Hari ini kita akan belajar tentang iklan media elektronik berdasarkan media penyampainya. Kemudian kita juga akan belajar tentang materi, zat tunggal, dan juga zat campuran. Tujuannya supaya kalian dapat mengenal jenis media iklan elektronik itu ada apa saja, dan juga kalian dapat mengenal tentang materi, zat tunggal, dan zat campuran melalui benda yang ada di sekitar kita. Hari ini kita juga ada percobaan dan akan dilakukan secara berkelompok. Sekarang coba kalian buka bukunya halaman 55. Di sana ada pengertian iklan elektronik dan juga jenis-jenis iklan elektronik. Iklan elektronik merupakan iklan yang penyebarannya menggunakan media elektronik. Ada 3 jenis iklan elektronik yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, iklan radio. Iklan yang disampaikan melalui radio biasanya hanya dapat kita dengarkan saja. Tidak ada gambar atau visualnya yang muncul karena sesuai dengan fungsi dari radio, hanya dapat kita dengarkan saja. Kemudian yang kedua ada iklan televisi. Iklan yang disampaikan menggunakan televisi dapat kita lihat dan juga kita dengar dalam waktu yang bersamaan. Dan yang terakhir ada iklan internet. Iklan internet biasanya muncul pada halaman-halaman yang kita buka di internet. Nah, iklan internet biasanya dapat kita lihat, ada juga yang hanya dapat kita dengarkan saja, tapi ada juga yang dapat kita dengarkan dan juga kita lihat dalam waktu yang bersamaan. Jadi, iklan melalui media internet lebih beragam ya anak-anak. Sampai di sini, apakah kalian ada yang mau bertanya? Nah, jika belum ada yang mau bertanya, ada yang mau menjelaskan kembali tentang pengertian iklan elektronik? Iya, boleh Ganis? Iya, tepat sekali Ganis. Terima kasih Ganis sudah menjawab. Sekarang Ibu memiliki contoh iklan elektronik seperti gambar berikut ini. Kalian siapa yang suka dengan minuman ini? Coba angkat tangannya. Wah, pada suka semua ya. Nah, kita tahu iklan ini berisi tentang suatu produk minuman, yaitu minuman teh manis. Nah, biasanya iklan ini dapat kalian jumpai melalui media apa anak-anak? Coba acungkan tangannya. Iya, boleh Kairunisa? Kairunisa sering melihat melalui media televisi katanya. Ada lagi yang suka melihat iklan ini? Iya, Ajrin? Iya, iklan ini juga bisa kita temukan melalui media internet ya.
Hebat kalian semuanya sudah menyimak pembelajarannya dengan baik. Sekarang ibu memiliki tugas, tapi tugasnya untuk kalian kerjakan di rumah ya anak-anak. Tugasnya yaitu mencari iklan elektronik, bebas sumbernya, dari mana saja yang kalian jumpai. Kemudian kalian gambarkan iklan tersebut di buku kalian masing-masing ya anak-anak. Sekarang coba perhatikan ya ke depan. Di sini ibu mempunyai sebuah botol. Botol ini terisi apa ya anak-anak? Iya Ganis? Iya betul, botol ini terisi air kata Ganis. Air yang ada dalam botol ini bentuknya mengikuti wadah atau tempatnya ya anak-anak. Dan kita tahu dalam botol ini hanya terisi air mineral saja. Air yang ada di dalam botol ini disebut sebagai materi. Materi merupakan objek atau segala sesuatu yang menempati sebuah ruang. Sekarang kalian sudah paham ya bahwa materi merupakan segala sesuatu yang menempati ruang, sama seperti air yang ada dalam botol ini. Di awal pembelajaran tadi ibu bilang kita akan melakukan percobaan. Percobaannya yaitu supaya kalian bisa memahami apa itu materi, kemudian zat tunggal, dan juga zat campuran. Materi sendiri banyak kita jumpai loh anak-anak di sekitar kita. Salah satunya air yang sering kita minum. Kemudian pasir. Pasir juga sering kita jumpai kan anak-anak di lingkungan kita. Lalu ada apa lagi? Iya betul Ganis, plastik juga salah satu materi. Dan masih banyak lagi jenis lainnya. Kemudian kita bisa hidup karena menghirup apa ya anak-anak? Ya Kak Irunisa? Udara. Betul, tapi kurang tepat. Ada yang tahu? Ya Ajrin? Oksigen, iya betul sekali. Kita dapat hidup karena menghirup oksigen. Udara yang kita hirup salah satunya mengandung oksigen. Meskipun tidak dapat kita lihat, tapi oksigen merupakan hal yang dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup. Nah, oksigen merupakan contoh dari zat tunggal. Zat tunggal juga biasanya disebut sebagai zat murni. Zat tunggal merupakan zat yang komponennya hanya terdiri satu jenis materi saja. Zat tunggal sendiri dibagi menjadi dua. Ada yang namanya unsur dan juga senyawa. Unsur merupakan salah satu jenis zat kimia yang tidak dapat dibagi lagi menjadi lebih sederhana. Unsur terbagi menjadi dua. Ada logam dan juga non-logam. Contoh unsur logam yaitu ada emas, perak, dan juga besi. Sedangkan non-logam yang sudah kita sebutkan tadi yaitu ada oksigen dan juga hidrogen. Selanjutnya senyawa. Senyawa merupakan zat tunggal yang terdiri dari beberapa unsur. Jadi kalau unsur hanya terdapat satu saja dan tidak bisa dibagi lebih sederhana lagi, senyawa terdiri dari beberapa unsur. Contoh senyawa yaitu yang sudah kita sebutkan tadi. Ada air, kemudian garam, dan juga gula. Lalu di sini siapa yang suka melihat ayahnya minum kopi? Ayah kalian suka minum kopi semua ya anak-anak? Percobaan hari ini ada kaitannya dengan kopi dan juga gula. Kopi yang biasanya kita minum merupakan zat campuran. Karena terdiri dari apa anak-anak, ada yang tahu? Iya boleh Ganis? Karena airnya dicampur dengan kopi. Iya betul. Jadi kopi terdiri dari campuran antara air dan juga bubuk kopi itu sendiri. Hebat sekali Ganis. Zat campuran merupakan zat yang penyusunnya terdiri dari lebih dari satu jenis materi. Zat campuran itu ada yang disebut zat campuran homogen dan juga heterogen. Zat campuran homogen biasanya dapat tercampur dengan sempurna. Tetapi zat campuran heterogen adalah zat campuran yang komponen penyusunnya tidak dapat tercampur dengan sempurna. Maka dari itu kita akan melakukan percobaan ya anak-anak setelah ini supaya kalian lebih paham tentang materi maupun zat campuran. Sekarang
Karena kita jumlahnya hanya ada 12 ya anak-anak, nah boleh dibagi menjadi 3 kelompok. Jadi satu kelompok berisi 4 orang. Boleh sesuai barisannya saja ya anak-anak. Ya, jika sudah berkelompok, boleh duduk dengan tenang. Iya, hebat kalian semuanya. Jika sudah duduk berkelompok, Ibu akan bagikan LKPD-nya ya anak-anak untuk menuntun kalian dalam melakukan percobaan. Ya gadis, boleh dibagikan ini LKPD-nya. Ya, sekarang di sini Ibu juga sudah menyiapkan 1 gelas kosong ya anak-anak. Karena tidak ada gelas plastik, Ibu memakai gelas transparan seperti ini, gelas kaca. Kemudian Ibu juga sudah menyiapkan air mineral, 1 sendok plastik, gula lebih kurang 1 sendok makan, dan juga kopi. Sekarang kita coba lakukan percobaannya ya. Pertama, kita tuangkan air terlebih dahulu. Air mineral secukupnya saja. Di sini Ibu memakai lebih kurang setengah gelas saja ya anak-anak. Kemudian Ibu masukkan gula 1 sendok makan lebih kurang ya. Ya, gulanya sudah masuk, sekarang kita aduk ya anak-anak. Akan kita lihat perubahannya. Bisa kita lihat gulanya sudah hampir tercampur semua ya anak-anak. Nah, ya tinggal sedikit. Bisa anak-anak lihat ya, semuanya sudah tercampur dengan sempurna. Sekarang kita menuju percobaan yang kedua. Sekarang gelasnya sudah Ibu bersihkan ya anak-anak. Sama seperti yang sebelumnya, kita tuang air mineral terlebih dahulu. Kita tuang airnya secukupnya saja. Nah, jika sudah, kita campurkan kopi. Lebih kurang 1 sendok makan saja ya anak-anak. Secukupnya saja. Satu sendok makan ya anak-anak. Kemudian kita aduk juga sama seperti air dan gula tadi. Kira-kira sudah cukup ya anak-anak. Sekarang kita lihat. Ada perbedaan ya anak-anak di sini. Larutan kopinya ada endapannya, tidak seperti larutan gula tadi yang tercampur dengan sempurna. Bahkan ini sudah kita aduk terus-menerus ya. Tapi ada endapannya. Kalian bisa melihat ya di sini anak-anak, ada butiran-butiran kopinya. Nah, ini merupakan ampas kopi tersebut. Jadi, tidak dapat tercampur dengan sempurna. Sekarang kalian boleh baca LKPD-nya ya anak-anak. Di situ coba kalian baca alat dan bahannya. Iya, untuk alatnya ada gelas transparan dan juga sendok ya. Kemudian untuk bahannya ada air, kopi, dan juga gula. Karena bahannya sudah Ibu siapkan di meja, sekarang perwakilan kelompok kalian boleh mengambil alat dan bahannya ke depan ya anak-anak. Hati-hati ya.
Sudah dapat semuanya? Sekarang, karena bahannya sudah kalian terima semua, boleh kalian lakukan percobaannya dari langkah pertama ya. Langkah pertama yaitu apa dulu anak-anak? Iya, menuangkan airnya ya ke dalam gelas. Hati-hati ya menuangkannya. Setelah kalian menuangkan air mineral tersebut ke dalam gelas plastik transparannya, kalian tuangkan gula terlebih dahulu ya anak-anak. Kemudian kalian aduk perlahan. Kemudian amati apakah gula tersebut dapat tercampur dengan air atau tidak. Kalian aduk ya anak-anak supaya dapat tercampur. Bagaimana kelompok Ganis, apakah ada kesulitan? Bisa ya. Untuk kelompok Ajrin bagaimana? Bisa juga. Untuk kelompok Khairunisa, hebat kalian semuanya sudah mengikuti langkah-langkahnya dengan benar ya. Nah selanjutnya karena larutan gulanya sudah tercampur, selanjutnya kalian tuangkan air mineral lagi ke dalam gelas yang kedua. Tuangkan air mineralnya ke dalam gelas yang kedua ya anak-anak. Setelah menuangkan airnya, kemudian tuang juga bubuk kopinya. Bagaimana, sudah diaduk larutan kopinya? Sampai di sini apakah kalian sudah menemukan perbedaannya? Iya, bagaimana kelompoknya Ajrin? Larutan gulanya tercampur sempurna, tapi larutan kopinya tidak ya? Apakah kelompok yang lain ada yang menemukan perbedaan? Iya, bagaimana Ganis? Sama ya dengan kelompoknya Ajrin. Bagaimana dengan kelompok Khairunisa? Sama juga. Iya, baik. Dari percobaan tadi, bisa kita lihat ya bahwa larutan gula dapat tercampur dengan sempurna, sedangkan larutan kopinya tidak. Setelah melakukan percobaan, bagaimana? Ada yang mau kalian simpulkan? Ya, Ganis bagaimana? Wah, hebat Ganis. Ganis menjelaskan bahwa larutan gula merupakan zat campuran homogen, sedangkan larutan kopi merupakan zat campuran heterogen. Hebat sekali Ganis. Hasil percobaannya dapat kalian tuliskan ya di halaman sebaliknya di LKPD tersebut. Setelah kalian tuliskan, boleh kalian kumpulkan lagi ke ibu. Iya, terima kasih ya. Untuk alat dan bahan percobaannya boleh ditaruh di depan kelas saja ya anak-anak. Kita akan membereskannya setelah pembelajaran selesai. Bagaimana percobaannya? Sudah menjawab rasa penasaran kalian ya? Oh, Khairunisa, kenapa, ada yang ingin ditanyakan? Oh iya, tepat sekali Khairunisa. Nah, Khairunisa berpendapat bahwa jika di rumah, biasanya ia membuat larutan gula dengan air panas, maka larutnya lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan air biasa ya. Tetapi, saat gula dicampurkan dengan air kemudian diaduk, perlahan-lahan gula tersebut dapat larut dan menyatu dengan air, sehingga terbentuklah larutan gula. Berbeda dengan kopi ya anak-anak, kalian tadi bisa mengamati bahwa larutan kopi tersebut tidak dapat tercampur dengan sempurna. Ada endapan yang tersisa. Hebat kalian semuanya, sudah menyimak pembelajaran hari ini dengan baik, juga sudah mengikuti langkah-langkah percobaan dengan baik juga. Sekarang ibu memiliki soal evaluasi. Sebelum kalian mengerjakan soal evaluasi, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali mengenai materi hari ini? Jika tidak ada pertanyaan, kalian boleh kerjakan soal evaluasi yang akan ibu bagikan ya anak-anak. Sekarang ibu minta tolong Ajrin untuk membagikannya ya. Ya, terima kasih Ajrin. Jika sudah selesai, boleh kalian kumpulkan lagi ke ibu ya anak-anak. Sudah selesai semuanya? Iya, terima kasih ya sudah dikumpulkan kembali. Karena pembelajaran kita sudah selesai, ada yang mau menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini? Iya, boleh Ganis? Iya, tepat sekali. Kita sudah belajar tentang iklan media elektronik. Kemudian kita juga belajar tentang jenis materi, zat tunggal, dan juga zat campuran ya anak-anak. Tadi kita sudah memahami
sebagian dari jenis zat tunggal maupun zat campuran. Kemudian ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya. Iya, boleh Khairunisa? Iya, tepat sekali. Kita juga sudah belajar 3 jenis media elektronik yang menyampaikan iklan elektronik. Yaitu ada iklan radio, iklan televisi, dan juga iklan internet. Hebat kalian semuanya. Kemudian untuk tugas di rumah, tadi sudah Ibu sampaikan ya, kalian mencari iklan elektronik bebas dari medianya mana saja yang kalian lihat. Kemudian kalian gambarkan di buku kalian masing-masing ya anak-anak. Untuk pembelajaran kita selanjutnya, kita akan mempelajari masih tentang iklan media elektronik, tetapi kita akan mengenal lebih banyak lagi jenis iklan elektronik. Kemudian kita juga akan mempelajari lebih lanjut lagi mengenai zat tunggal, materi, dan juga zat campuran. Dan kita akan juga mempelajari pola lantai dari suatu tarian. Maka dari itu, jangan lupa kalian pelajari dulu ya materinya, boleh kalian baca-baca terlebih dahulu bukunya di rumah. Karena pembelajaran kita sudah selesai, sekarang kita akan berdoa pulang ya anak-anak. Ibu ingin Ajrin memimpin doanya. Terima kasih Ajrin sudah memimpin doa selesai pembelajaran. Tetap semangat ya anak-anak untuk belajar. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Dan juga terima kasih sudah antusias untuk belajar hari ini ya anak-anak. Tetap jaga semangatnya.